Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Saya Horifa dari UPTD SPF SDN Telogosari 1. Saya Yulis Maimunah dari UPTD SPF SDN Telogosari 1. Saya Wiwin Ika Rahmawati dari UPTD SPF SDN Telogosari 4. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai supervisor dan Ibu Yulis sebagai coach dan Ibu Wiwin Ika Rahmawati sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yulis. Waalaikumsalam Bu Rifa. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rifa gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik ya. Baik Bu Yulis, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berpesan sebagai supervisor ya untuk melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nantinya. Namun sebelum kita mulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penilaian yang akan nanti saya observasi gitu. Nah, nanti ada rubrik penilaian yang akan menjadi acuan yang akan saya sampaikan dan saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga nanti memiliki kompetensi inti seorang coach yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa dan nantinya juga saya harapkan dalam percakapan Ibu nanti bersama coachee ya, juga menerapkan alur TIPTA yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan nanti saya jadikan acuan begitu ya Bu, dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Baik, paham. Iya. Oke Bu, kalau begitu sebelum dimulai prosesnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh gitu ya Bu? Tentunya boleh Bu Rifa. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin nanti Ibu kembangkan dalam proses coaching bersama si coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu Rifa. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang pastinya menggunakan teknik rasa. Iya, seperti itu. Baik, luar biasa Bu. Nah, selanjutnya kira-kira bagian kompetensi mana yang akan nanti dijadikan secara spesifik ya, yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Nanti dalam kompetensi inti secara spesifiknya yaitu mendengarkan aktif Bu Irfan. Jadi supaya saya bisa menggali potensi si coachee. Kemudian nanti coachee dapat merencanakan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Iya, baik Bu. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu ya yang bisa menggali informasi dari seorang coachee nantinya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching tersebut? Indikator keberhasilannya adalah yang pertama, bahwa nanti dalam proses coaching saya menerapkan alur TIRTA secara betul. Kemudian saya bisa menggali ide-ide si coachee sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi, seperti itu. Iya, baik Bu. Nah, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi ya terkait proses meliputi alur TIRTA, kemudian ide
bisa digali dengan maksimal begitu ya. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, dan selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coaching, dan saya harap coachingnya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Rifa. Iya, sudah siap? Siap-siap insyaallah. Iya. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih. Terima Iya. kasih Bu Rifa. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Wiwin? Waalaikumsalam Ibu Yulis. Seperti yang Ibu lihat hari ini. Saya lihat Bu Wiwin nampak kurang semangat ya Bu. Apakah benar seperti itu? Ya Bu, ini saya juga sedang ada masalah. Bagaimana kabarnya Ibu Yulis sendiri? Alhamdulillah saya dalam keadaan kondisi yang sangat baik Bu Wiwin, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah ya, sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Apakah Ibu Yulis hari ini ada waktu sesuai kesepakatan kita kemarin? Karena kan kemarin minta waktunya buat Iya. coaching hari ini. Ini saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Yulis. Mungkin bisa minta waktu 15 menitan itu. Iya, kebetulan saya sekarang lagi nganggur Bu Wiwin. Jadi kalau memang Bu Wiwin mau ngobrol, oke lah. Kalau boleh tahu apa yang Bu Wiwin obrolkan hari ini? Iya Bu, ini saya lagi galau nih Bu. Jadi saya ada sedikit masalah ya. Itu di kelas saya kan ngejar kelas 4. Nah, ada satu murid saya itu namanya Aris. Dia itu jarang sekali masuk Bu. Jadi kadang 2 hari masuk, 3 hari nggak masuk lagi, seperti itu. Jadi nilainya itu banyak yang kurang gitu, jarang masuk anaknya. Oh, berarti Bu Wiwin ingin ngomongin keresahan Bu Wiwin ya terkait dengan siswanya Bu Wiwin yang jarang masuk gitu. Iya betul, seperti itu. Bu Wiwin sudah bisa bisa menceritakan secara detail permasalahan di kelas Ibu itu seperti apa? Ya begini Bu, saya tuh punya murid ya namanya Aris tadi. Nah jadi dia tuh jarang sekali masuk. Kadang tuh dia masuknya 2 hari, kemudian besoknya nggak masuk lagi. Nah pokoknya dalam 1 minggu tuh bisa 2 sampai 3 hari itu masuknya. Iya. Jadi akhirnya nilainya itu banyak yang kurang. Itu karena ada masalah. Yang pertama jaraknya rumahnya juga jauh. Kemudian ibunya juga dia tuh sudah cerai. Jadi dia tinggal dengan ibunya. Jadi kalau pagi itu ibunya berangkat ke pasar, ya dia ikut, anaknya ikut. Kemudian mungkin ibunya nggak ada waktu buat nganterin. Jadi itulah dia jarang masuknya. Oh, berarti itu ya Bu ceritanya ya. Jadi dari cerita Bu Wiwin intinya penyebab murid itu tidak masuk sekolah karena anak tersebut masih sibuk ya Bu Wiwin, ikut ibunya jualan ke pasar saat pagi-pagi sekali. Kemudian sehingga anak tersebut tidak jarang sekolah karena orang tuanya tidak nuntut untuk mengantar ke sekolah Betul gitu. sekali. Kemudian kira-kira apa yang Ibu Wiwin kehendaki untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Wiwin hadapi? Ya sebenarnya simpel saja Bu yang saya inginkan. Saya tuh hanya ingin anak itu bisa rajin sekolah, biar nilainya itu tidak kosong seperti itu ya. Iya, saya setuju sekali dengan pendapatnya Bu Wiwin. Artinya kita mendidik itu dengan cara yang benar agar mereka bisa rajin sekolah dan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang tak kalah penting juga karakter ya Bu Wiwin, bagaimana caranya mendidik mereka dengan karakter yang baik yang berasal dari dalam dirinya mereka masing-masing. Nah, kira-kira target atau harapan seperti apa yang Bu Wiwin inginkan terhadap murid Bu Wiwin tersebut? Saya tuh pengennya anak itu rajin sekolah dengan inisiatif dia sendiri ya. Jadi dan juga dia bisa memiliki nilai yang bagus. Mantap Bu Wiwin. Nah, bisa dijelaskan nggak apa saja yang bisa dilakukan agar anak tersebut bisa rajin sekolah dan mendapat nilai yang baik Bu Wiwin? Nah ini yang ingin saya diskusikan dengan Bu Yuli masalah ini. Masih dalam proses pemikiran mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting nih buat Bu Wiwin. Apa
apa saja langkah yang sudah Bu Wiwin lakukan terkait masalah yang dihadapi anak tersebut? Seperti ini Bu. Hal-hal yang sudah saya lakukan itu yang pertama, saya itu sudah mendatangi rumah orang tuanya ya. Saya itu bekerja sama dengan orang tuanya supaya bisa mendukung, bisa mengajak anaknya untuk rajin ke sekolah. Kemudian juga saya sudah titip pesan kepada temannya juga, biar yang dekat rumahnya biar bisa mengajak tiap hari untuk berangkat ke sekolah. Dan kalau perlu nanti saya bisa jemput anaknya itu dari rumah, nggak apa-apa. Kalau menurut saya Ibu Wiwin sudah melakukan hal dengan optimal ya Bu Wiwin, namun hasilnya masih nihil ya Bu Wiwin. Iya. Itulah aku. Jangan putus asa Bu Wiwin, pasti ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, menurut Bu Wiwin nih, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak tersebut rajin dan mendapatkan nilai yang baik? Artinya anak tersebut rajin dan memiliki semangat yang tinggi, manut dan bersedia untuk sekolah yang rajin. Menurut Bu Wiwin, kira-kira tindakan seperti apa yang harus segera dilakukan? Mungkin dia akan rajin sekolah ya jika saya pantau tiap hari ya Bu ya. Mungkin bisa saya langsung hubungi orang tuanya juga, saya telepon tiap hari. Juga saya bisa menghubungi kerabatnya juga, kerabat dekat ya. Bisa ikut memperhatikan anak tersebut biar bisa rajin. Dan juga tadi seperti saya bilang, saya bisa menjemput anaknya ke rumahnya. Oh gitu ya, luar biasa. Ide yang bagus itu ya Bu ya. Ya. Perlu dicoba ya. Siap ya. Kenapa aku nggak kepikiran ya mulai kemarin ya? Baru sekarang ini. Baik Bu Wiwin. Jadi kapan Bu Wiwin akan mulai mencoba ide tersebut? Kalau bisa ya segera mungkin Bu. Iya. Mungkin kalau besok bisa saya eksekusi langsung ini. Mantap ini semangatnya ya. Kemudian Ibu, siapa saja kira-kira yang yang akan Ibu libatkan atau ajak kerjasama dalam menangani masalah ini? Yang jelas saya di sini akan bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan guru BK, dengan orang tua muridnya, juga dengan kerabat dekat itu, supaya bisa memantau dan menyemangati anaknya biar bisa rajin ke sekolah. Biar nilainya itu meningkat Iya. Bu. Mantap. Kasihan jadi ketinggalan terus sama teman-teman yang Iya. lainnya. Mantap, sudah luar biasa, matang sekali rencananya Bu Wiwin. Ngomong-ngomong, dari aksi yang akan dilakukan Bu Wiwin, kira-kira jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Wiwin berapa skala tingkat keberhasilan yang akan didapatkan? Harapan saya itu saya akan bisa mendapatkan nilai 8 lah Bu ya. Jadi ya alhamdulillah sekarang saya sudah tahu apa yang semestinya harus saya lakukan itu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Oke, siap. Pertanyaan terakhir nih dari saya Bu Wiwin. Bagaimana perasaan Bu Wiwin setelah kita ngobrol banyak tentang masalah ini? Alhamdulillah. Lega ya Bu? Ya yang awalnya galau bingung, nah sekarang itu sudah bisa tercerahkan ya Bu, kembali semangat. Jadi saya tahu nanti saya harus ngapain gitu ya. Terima kasih loh Bu Wiwin. Sama-sama. atas sepertinya. Alhamdulillah saya juga ikut lega ya Bu Wiwin. Akhirnya Bu Wiwin bisa menyelesaikan masalah tersebut dan mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Bu Wiwin sendiri. Nah, oke, kalau begitu selamat beraksi Bu Wiwin dan semoga berhasil, tetap semangat, sukses selalu Bu Wiwin. Amin. Terima kasih Bu Wiwin atas Sama-sama. waktunya. Ya, saya izin dulu ya Bu ya. Baiklah, terima kasih, sampai ketemu di coaching berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bu Yulis luar biasa ya coachingnya hari ini. Nah tadi saya sudah menyaksikan ya, ternyata coachingnya sudah sangat lancar begitu. Kemudian yang saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu dengan coaching tersebut? Iya Bu Rifa,
setelah saya melakukan kegiatan coaching, tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching saya, sehingga semua permasalahan yang dihadapi dari coaching itu bisa terselesaikan. Iya. Baik Bu, jadi kalau saya lihat dari saat coaching tadi itu ya, jika kita merujuk dari indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu lakukan tadi ya, pada kompetensi coaching Ibu ya, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, jadi setelah melakukan coaching? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang tentunya dengan alur cerita. Iya. Baik Bu, jadi sudah tercapai begitu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu sampaikan dalam proses coaching tadi. Iya, sudah tercapai. Iya Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang akan saya sampaikan ya. Monggo silakan. Iya Bu. Jadi berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu sudah sampaikan tadi sesuai dengan apa yang benar saya amati begitu ya, dan alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar begitu ya, di mana Ibu sudah melakukan percakapan begitu ya, coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, dan mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian Ibu juga memancing beliau untuk tetap berkomitmen ya, dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus pada coaching, kemudian artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, dan Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif gitu. Iya Bu Rifa, saya senang mendengarnya. Iya. Tadi sudah juga Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, yang Ibu sampaikan pada saat observasi yang tadi gitu. Dan Ibu juga sudah fokus pada kompetensi yang ingin saya observasi. Menurut Ibu, menurut saya gitu ya, menurut Ibu semua itu sudah sangat baik ya, sudah sebaik Ibu lakukan, kemudian sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada pra observasi tadi gitu ya. Nah, kompetensinya juga sudah tercapai gitu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Rifa atas umpan baliknya. Iya. Sama-sama Bu. Nah, menurut Bu Yulis ya, dari kegiatan coaching yang baru saja dilakukan ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya? Baik, dari proses coaching tadi Bu Rifa, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif atau berbobot, sehingga nanti pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya, lalu coach bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya, seperti itu. Iya Bu, baiklah Bu. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya, sesuai dengan harapan Ibu nantinya gitu. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan. Amin, amin. Itu dengan memperbanyak praktek coaching untuk kedepannya. Ya itu Bu. Jadi tadi saya berusaha dan terus berusaha melakukan sebuah latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik dalam Ya, proses amin. coaching. Ya. Kira-kira adakah hal lain yang ingin disampaikan lagi? Untuk sementara cukup dulu. Iya.
Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu ya pada coaching berikutnya. Terima kasih Bu Rifa atas masukannya, umpan baliknya untuk saya lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.